warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Firdaus, NIM T20191075. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang isi dari makalah saya yang berjudul Perspektif Gender dalam Pendidikan. Di sini saya akan membahas beberapa subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian gender dan pendidikan. Dan yang kedua yaitu mengenai problematika gender dalam pendidikan. Yang ketiga mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang keempat posisi gender dalam pendidikan di Indonesia. Dan yang kelima mengenai peran gender dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir di sini saya juga melakukan mini riset atau penelitian kecil yang sudah saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian gender dan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang gender. Gender itu berasal dari kata bahasa Inggris. Dan di sini sangat sulit sekali membedakan antara pengertian gender dengan seks ataupun jenis kelamin. Dan sebelum lebih jelasnya membahas pengertian dari gender, di sini saya dalam makalah saya itu ada 4 pengertian gender menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Oakley, yang kedua Kaplan, yang ketiga Nasruddin, dan yang keempat Mansur Fakih. Kita akan bahas satu persatu. Pendapat yang pertama menurut Oakley. Oakley berpendapat bahwa gender ialah perbedaan sebuah perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Pendapat yang kedua menurut Kaplan. Kaplan berpendapat bahwa sesungguhnya gender ialah perbedaan sebuah perilaku antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya secara biologis, tapi juga melalui proses sosial dan kultural. Pendapat yang ketiga menurut Nasruddin Umar. Nasruddin Umar berpendapat bahwa gender ialah sebuah konsep kultural yang digunakan untuk memberikan identifikasi perbedaan dalam hal, peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang sangat berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Dan pendapat yang keempat menurut Mansur Fakih. Mansur Fakih berpendapat sesungguhnya gender ialah suatu sifat yang sangat melekat pada seorang laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dari keempat pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya gender adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi non-biologis. Maksud dari segi non-biologis yaitu dari segi sosial, psikologis mungkin, dan bukan dari fisiknya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian tentang pendidikan. Kata dari pendidikan ataupun definisi dari sebuah kata pendidikan itu sendiri sesungguhnya sangatlah relatif.
Oleh sebab itu, setiap orang pasti memiliki ungkapan ataupun pengertian masing-masing yang sangat subjektif tentang pendidikan berdasarkan sudut pandang yang sangat luas sesuai dengan wawasan yang mereka miliki. Untuk lebih mengenal lebih dalamnya apa itu sebenarnya arti dari pendidikan, di sini di makalah saya itu ada beberapa ungkapan dari para tokoh. Untuk tokoh yang pertama yaitu dari para ahli dunia, dan yang kedua yaitu dari para ahli yang ada di Indonesia, dan yang ketiga yaitu pengertian pendidikan menurut kamus. Profesor Dr. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan ialah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan ini adalah pertumbuhan, maka pendidikan di sini juga termasuk pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Dan yang dimaksud dengan proses pertumbuhan itu sendiri adalah sebuah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Profesor Dr. Dedi Supriyadi berpendapat bahwa pendidikan ialah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI berpendapat bahwa pendidikan ialah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Ilmu pengetahuan yang diperoleh secara formal ataupun non-formal tersebut sangat berakibat pada setiap individu, yaitu memiliki pola pikir dan perilaku juga termasuk akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh olehnya. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan ialah sebuah proses sosialisasi anak yang sangat terarah. Hakikat pendidikan di sini ialah sebagai proses pengoperasian sebuah ilmu yang normatif yang akan memberikan warna kehidupan di masa yang akan datang bagi peserta didik. Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi dengan adanya kebiasaan ataupun kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, ataupun dalam sebuah kelembagaan ataupun sebuah organisasi. Baik, langsung memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai problematika gender dalam pendidikan. Dalam makalah saya itu tertera ada 5 problematika yang sering sekali terjadi di masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu mengenai akses. Maksudnya akses di sini yaitu tentang sulitnya pencapaian sebuah fasilitas belajar seperti contoh sekolah dasar. Di sebuah kampung ataupun di sebuah perdesaan yang sangat terpencil, mungkin itu banyak sekali sekolah dasar ataupun yang biasa kita sebut dengan SD. Mungkin di setiap RW ataupun di setiap RT bahkan itu ada sekolah dasar. Namun di sebuah desa tersebut itu jarang sekali kita temui adanya SMP, SMA, MTS ataupun MASMK, bahkan perkuliahan itu tidak ada. Dengan sulitnya fasilitas tersebut itu membuat orang berpikiran seperti ini.
Karena sulitnya akses pencapaian dari rumah ke sekolah yang mungkin sangat jauh, itu orang tua berpikiran seperti ini. Oh, laki-laki saja yang sekolah, yang anak perempuan nggak usah sekolah. Toh nantinya anak perempuan itu akan lari ke dapur. Seperti itu. Karena kenapa kok laki-laki yang harus ditekankan untuk tetap berpendidikan meskipun aksesnya sangat jauh untuk ditempuh? Itu orang tua itu berpikiran seperti ini karena nantinya seorang laki-laki dia pasti akan menjadi kepala rumah tangga yang nantinya akan menafkahi anak dan istri. Jadi dari situ harus memiliki pendidikan yang tinggi. Dan dari sinilah anak perempuan tersebut dengan rasa terpaksa dia akan tetap tinggal di rumah, diam saja di rumah dan tidak menempuh pendidikan. Belum lagi beban rumah tangga yang sangat banyak dibebankan kepada anak perempuan tersebut. Dari situ membuat anak perempuan banyak sekali yang tertinggal ataupun meninggalkan bangku pendidikan. Dan yang kedua yaitu partisipasi. Sudah sering sekali dikeluh kesahkan bahwasannya ketika segala sumber pendanaan sangat terbatas, maka dari situ harus didahulukan untuk sekolah. Yang didahulukan di sini tetapi laki-laki bukan perempuan. Dalam permasalahan ini pada umumnya dikaitkan dengan tanggung jawab seorang laki-laki tadi yang saya sebutkan. Kenapa laki-laki kok harus sekolah? Karena laki-laki nantinya akan mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak dan istrinya di situ. Untuk yang ketiga yaitu mengenai manfaat dan penguasaan. Sudah sering sekali kita lihat banyak di antara orang-orang di sekitar kita itu mengalami buta huruf. Dan angka tertinggi yang mengalami buta huruf itu jatuh kepada kaum perempuan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena yaitu tadi sudah saya jelaskan, perempuan itu tidak diprioritaskan untuk menempuh pendidikan. Selain itu kita bisa lihat sendiri dalam penataan tempat duduk di kelas dan penataan barisan, pelaksanaan upacara mungkin sebagai ketua ataupun ketua kelas, ketua organisasi, dan lain-lain itu kebanyakan pasti laki-laki. Dari sini itu sudah jelas sekali bahwa hal ini menunjukkan kesenjangan gender itu muncul dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai pendidikan memandang gender. Terkait dengan hal ini, sesungguhnya pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur yang utama dalam sebuah upaya pencerdasan bangsa, melainkan juga sebagai suatu produk atau konstruksi sosial. Maka dari itu, dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya reaksi gender dalam kalangan masyarakat. Untuk problematika yang terakhir ataupun yang kelima yaitu membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Ketika sebuah sekolah memilih jalan untuk tidak sekedar menjadi suatu pengawet ataupun penyangga dari nilai-nilai, tetapi penyeru atau pemikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman sekarang ini, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan
berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus dengan rapi dalam kesadaran palsu yang berkembang dalam kalangan masyarakat ini. Sebaliknya, ia harus bersikap kritis dan mengajak seluruh masyarakat sekolah dan masyarakat sekitarnya juga untuk mengubah atau membongkar seluruh kepalsuan tersebut, sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Jadi di sini guru ataupun pendidikan yang menyandang gelar sebagai pilar harus mengupayakan untuk mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu untuk membekukan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Pembahasan subbab yang ketiga yaitu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Usaha yang dilakukan untuk menghentikan bias gender kepada seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara memenuhi kebutuhan praktis gender. Dan strategi yang paling utama menuju kesetaraan gender di sini yaitu dengan cara menyediakan akses pendidikan yang bermutu, terutama pada pendidikan sekolah dasar yang harus merata, yang harus kita berikan kepada kaum laki-laki, paling utamanya yaitu kepada kaum perempuan melalui pendidikan persekolahan ataupun pendidikan luar sekolah. Namun pada zaman yang sekarang ini, yang sudah milenial ini, sudah jarang sekali kita temui terjadi permasalahan gender. Kita sudah banyak sekali menemui perempuan ataupun kaum hawa sudah berani tampil di halayak umum, bahkan sudah berani menjadi seorang pemimpin. Seperti presiden kita sudah ada Ibu Megawati Soekarno Putri, itu juga presiden Indonesia. Seperti Ibu Hovifah Indar Parawansa itu juga menjadi pemimpin. Jadi mungkin untuk saat ini sudah tidak kita temui. Mungkin masih ada tapi jarang sekali gender ini, perbedaan gender ataupun ketidakadilan gender ini terjadi dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Memasuki pembahasan subbab yang keempat yaitu tentang posisi gender dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam area pendidikan juga terdapat respon progresif Kementerian Pendidikan Nasional terhadap PUG, juga tampak dalam 6 Renstra Kemendiknas tahun 2010 sampai 2014 yang secara eksplisit memuat kesetaraan gender. 6 Renstra tersebut berisi yang pertama yaitu perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan kesetaraan gender. Yang kedua, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan kesetaraan gender. Yang ketiga, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bermutu, kesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Yang kelima, perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen serta sistem pengawasan intern. Berdasarkan
Penjelasan 6 Renstra di atas berarti dapat dipahami bahwa pemerintah di sini memiliki niat ataupun keinginan yang sangat baik dalam rangka pembentukan kesetaraan dan penguatan yang sama bagi seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan. Dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi, bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender tersebut, maka Renstra Kemendiknas merupakan angin penyebar buat warga negara yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Memasuki pembahasan yang kelima, yaitu perspektif gender dalam pendidikan Islam. Jika dilihat dari perspektif pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam secara umum bersumber dari Al-Quran, hadis, nilai-nilai kemasyarakatan, dan juga wawasan pemikiran Islam. Dalam proses identitas sangatlah penting dalam kebangkitan Islam yang sudah dewasa ini. Karena semakin banyak wanita yang partisipasi dalam kebangkitan ini, dengan semakin bertambahnya perhatian yang dihancurkan terhadap soal gender dalam membentuk identitas sehingga tanggung jawab masing-masing gender baru. Dengan ini, wanita telah dibatasi pada fungsi yang berhubungan dengan biologinya. Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang dipertahankan oleh budaya mereka yang mengakibatkan gender dan semua fungsinya memperbesar persepsi tentang perilaku yang secara moral layak dalam suatu masyarakat. Karena Al-Quran adalah pedoman moral, maka ia harus berkenan dengan persepsi moralitas yang dipegang oleh individu dari berbagai kalangan masyarakat. Quraish Shihab telah menjelaskan bahwa peranan orang tua dalam rumah tangga ialah untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai sakan, yakni tempat yang menyenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peranan orang tua dalam pendidikan anak ialah menyiapkan anak menjadi seutuhnya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan ukuran-ukuran Islam melalui pemberian pendidikan, membimbing perlindungan, dan keteladanan. Didikan dan bimbingan orang tua kepada anak harus menuju pada penanaman sifat baik, pembinaan akhlak, dan juga sifat yang mengarah pada kepribadian umat Islam sejati. Seperti juga yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, istri-istri kami, dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi golongan orang-orang yang bertakwa." Berdasarkan kalamullah ini dapat dijelaskan bahwa kita sebagai orang tua harus sadar bahwa orang tua senantiasa dituntut untuk menjadi teladan yang baik di hadapan anaknya. Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka wanita yang mulia tersebut yang banyak sekali memberi warna terhadap kehidupan dan mempengaruhi perkembangan jiwa dan raga anak, juga terhadap perilaku dan akhlaknya untuk membentuk perilaku anak yang baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga sikap ibu, yaitu mendidik anak melewati kepribadiannya sehari-hari. Alhamdulillah, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hasil penelitian saya terhadap lingkungan sekitar.
Sebelum saya memaparkan hasil dari penelitian saya itu, saya akan lebih dulu menjelaskan apa itu riset. Riset ialah sebuah observasi atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang sesuatu hal yang bersifat ilmiah ataupun non-ilmiah. Itu pengertian dari riset. Dan di sini saya melakukan penelitian kepada seorang dosen dan mahasiswa dari kampus IAIN Jember. Soal-soal yang saya ajukan kepada narasumber saya yang pertama yaitu, apakah Anda mengetahui tentang gender? Yang kedua, bagaimana perspektif gender dalam pendidikan yang pernah Anda tempuh? Yang ketiga, bagaimana perspektif gender dalam dunia pendidikan saat ini? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya kaum perempuan bisa setara dengan kaum laki-laki? Kebanyakan masyarakat di sini masih beranggapan bahwa perselisihan ataupun perbedaan gender masih terjadi. Bahkan sudah biasa dikatakan kebiasaan ataupun adat yang salah. Namun hal ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat luas. Baik, langsung saja berikut penjelasan dari beberapa narasumber saya. Yang pertama yaitu yoga. Narasumber yang pertama bernama Yoga, mahasiswa semester 3 dari IAIN Jember. Menurut saya, arti gender ialah suatu kata yang merujuk pada sesuatu bentuk yang berbeda, dan lebih jelasnya, gender itu adalah jenis kelamin. Mengenai perspektif gender dalam pendidikan yang pernah saya tempuh, menurut saya, pandangan gender dalam pendidikan sebenarnya tetap sama, ialah mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin dalam pendidikan ada dua, yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan mengenai perspektif gender dalam dunia pendidikan saat ini, menurut saya, mohon maaf untuk perspektif gender pada pendidikan saat ini saya masih kurang begitu memahami. Lalu cara terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya laki-laki bisa setara dengan perempuan. Menurut saya cara yang terbaik yaitu laki-laki dan perempuan, menyetarakan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi pada halayak umum bahwasannya perempuan dan laki-laki tidak ada yang bisa dibedakan, semuanya sama dan semuanya setara, semuanya sederajat. Untuk narasumber yang kedua yaitu Mbak Devi, menyandang gelar sebagai mahasiswa semester 3 di kampus IAIN Jember, berasal dari Srono, Banyuwangi. Ia menjelaskan bahwa menurut saya, gender itu ialah istilah lain dari jenis kelamin. Gender juga merupakan serangkaian karakteristik pembeda maskulinitas dan feminilitas di antara dua jenis tersebut. Perspektif gender dalam pendidikan yang pernah saya tempuh, menurut saya, dari pengalaman saya sendiri ketika pada masa sekolah dulu, gender bukanlah menjadi patokan kesuksesan ataupun menjadi patokan tinggi rendahnya sebuah jabatan ataupun juga kedudukan. Setiap individu, entah itu perempuan ataupun laki-laki, memiliki kebebasan untuk mengikuti dan mengutarakan keinginannya dan kegemarannya, yang dimana notabene-nya tidak melanggar norma-norma yang sudah berlaku. Berbicara soal gender di lingkungan pendidikan saat ini, menurut saya
bukan menjadi pembatas untuk merubah atau memperbaiki anak yang akan menyongsong masa depannya. Laki-laki ataupun perempuan memiliki kebebasan untuk memilih jurusan yang mana sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, dan prestasi mereka tidak terbatasi oleh adanya perbedaan gender. Cara terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya perempuan bisa setara dengan laki-laki. Menurut saya, sampai kapanpun hakikatnya wanita tidak akan pernah melebihi seseorang laki-laki dalam tanda kutip bila mana sudah berkeluarga, karena suami tetaplah menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan tidak akan tergantikan oleh seorang perempuan, walaupun perempuan tersebut status sosialnya atau kekayaannya di atas bahkan jauh melebihi dari seorang laki-laki. Namun perempuan bisa berprestasi dan sukses itu yang menjadi kebanggaan dan persamaan gender dalam hal ini, yakni bahwasannya wanita bisa berhasil dan tidaknya hanya menerima dan terbelenggu dalam kaki laki-laki. Dan narasumber yang ketiga yaitu Ibu Mudrikah, MPD. Ibu Mudrikah menyandang sebagai dosen IAIN Jember. Menurut Ibu Mudrikah, gender yang saya pahami adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi non-biologis, artinya baik itu dari segi sosial, dari segi psikologis, jadi bukan dari fisiknya. Perspektif gender yang pernah saya tempuh, selama ini saya tidak mengalami diskriminasi gender. Jadi di Indonesia ini siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal apapun, baik itu dalam hal memilih jurusan, ekstrakurikuler, memilih keterampilan yang ia inginkan, itu tidak ada batasan mana untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Selama ini saya semua memiliki hak sama untuk meraih pendidikan yang diinginkan. Dalam dunia pendidikan saat ini, menurut saya, pendidikan terutama pemerintah tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi gender, sosial, budaya, psikologis, ataupun pendidikan. Artinya antara laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dari jenjang SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Namun yang sering sekali kita lihat bahwa masih terjadi ketidakseimbangan dalam kelas ketika memilih jurusan, tetapi hal ini bukan menjadi masalah karena adanya diskriminasi gender yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan untuk membatasi jurusan itu untuk laki-laki dan perempuan, seperti halnya terjadi karena perspektif budaya, intervensi keluarga, atau dari pemikiran individu tersebut. Yang terakhir, cara terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya perempuan bisa setara dengan laki-laki, menurut saya tergantung posisi kita berada di mana. Kalau posisi kita termasuk orang yang berpengaruh, dalam artian kita di sana menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi ataupun wilayah, di mana kita bisa memberikan edukasi bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama bisa berkembang. Sering kita jumpai di daerah-daerah terpelosok yang beranggapan bahwa wanita itu tugasnya hanya mengurus rumah, jadi tidak perlu pendidikan yang tinggi. Padahal itu sangat salah, karena pada hakikatnya ibu rumah tangga ataupun perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Beruntungnya
sekarang sudah sering sekali kita jumpai banyak perempuan yang sudah berani tampil di halayak umum karena beranggapan mereka sudah bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa setara dengan laki-laki. Sekian penjelasan dari makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.